Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Setiap harinya, jutaan orang menerima minuman dari orang yang mereka percayai. Secangkir kopi dari rekan kerja, sebotol bir dari teman, dan minuman pereda sakit dari pasangan. Itu adalah salah satu bentuk kepercayaan paling sederhana. Begitu sederhananya, sampai-sampai hampir tidak ada yang merasa kalau itu bisa menjadi sebuah ancaman seperti diracuni. Di antara bulan Desember 2025 hingga Februari 2026 ini, di Korea Selatan, 3 orang pria menerima minuman dari seorang wanita yang sama. Dan kemudian, 2 di antaranya tidak pernah bangun kembali. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus yang bernama pengeksekusian berantai motel gangbuk yang terjadi di Korea Selatan. 모텔을 빠져나온 20대 여성. 한 손에 검은색 비닐봉지를 쥐고 다른 한 손에는 Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah. Pada suatu malam tanggal 9 Februari 2026 di distrik Gangbuk, kamera CCTV di sebuah minimarket merekam seorang pria dan seorang wanita berdiri tepat di depan kasir. Keduanya tampak berusia sekitar 20 tahunan. Pria itu membayar minuman beralkohol dan minuman ringan, sementara si wanita berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Lalu setelah keluar dari toko, mereka bergandengan tangan dan berjalan menuju ke sebuah motel terdekat. Di CCTV mereka tampak seperti pasangan muda pada umumnya, tidak ada yang mencurigakan. Tetapi sekitar 2 jam kemudian, wanita itu terlihat keluar dari motel sendirian sambil membawa sebuah kantong plastik. Dia tidak terlihat panik, tidak terburu-buru, dan dia berjalan dengan tenang, memanggil taksi, lalu pergi dari sana. Sementara itu si pria yang sempat masuk bersamanya tidak pernah keluar dari motel tersebut. Keesokan harinya, sekitar pukul 17:40 sore hari, seorang pegawai motel membuka salah satu kamar untuk pembersihan rutin. Di atas tempat tidur, dia mendapatkan seorang pria terbaring tak bernyawa. Pegawai itu segera menelpon pihak kepolisian, dan pihak kepolisian pun bertanya apakah dia benar-benar sudah tidak lagi bernafas. Pegawai itu mengonfirmasi kalau pria itu telah meninggal dunia. Tubuhnya sudah kaku dan cairan merah telah keluar dari hidung dan mulutnya, yang mana ini menandakan kematian yang telah berlangsung cukup lama. Polisi datang dan memastikan identitas korban. Mereka kemudian memeriksa rekaman CCTV. Di dalam rekaman terlihat seorang wanita yang masuk bersama korban, dan ternyata wanita itu sudah diincar oleh polisi. Dan ini bukan pertama kalinya dia melakukan kejahatan seperti ini. Jadi 2 bulan sebelumnya, pada tanggal 14 Desember 2025, sekitar pukul 11:30 malam, sebuah mobil terparkir di parkiran kafe roti yang terletak di kota Namyangju, Provinsi Gyeonggi. Di dalamnya terdapat seorang pria dan seorang wanita. Mereka bertemu melalui pekerjaan paruh waktu dan mulai berpacaran. Hari itu mereka menghabiskan waktu bersama, berkeliling dengan mobil, berjalan-jalan, dan menikmati kebersamaan. Lalu wanita itu bertanya, "Apakah kamu lelah?" Pria itu mengangguk. Dia merasa lelah menyetir seharian. Wanita itu lalu mengeluarkan sebuah minuman energi dari dalam tasnya, jenis minuman yang biasa dijual di minimarket. Minuman itu ternyata sudah dicampur sesuatu oleh si wanita ketika dia masih di rumah. Dia mencampurkan obat penenang yaitu golongan benzodiazepin yang biasa dia konsumsi untuk insomnia dan kecemasan.
Tanpa curiga, pria tersebut meminumnya. Lalu sekitar 20 menit kemudian, pria itu kehilangan kesadaran. Dia terkulai di kursi penumpang mobil di parkiran gelap menjelang tengah malam. Wanita itu kemudian menghubungi orang tua sang pria untuk berpura-pura meminta pertolongan. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan untungnya dia dapat diselamatkan. Setelah sadar, pria itu kebingungan. Dia mengingat kembali kejadian di malam itu. Awalnya semua normal sampai dia meminum minuman tersebut. Dia menanyakan ke pacarnya itu, tetapi wanita tersebut malah tidak memberikan jawaban yang jelas. Dia hanya menghindar dan berkelin. Akhirnya di awal Januari 2026, pria itu mengakhiri hubungan mereka. Namun rasa tidak nyaman tetap menghantui dirinya. Di akhir bulan Januari, dia membuat sebuah laporan kepada pihak kepolisian untuk meminta suatu penyelidikan. Polisi lalu mengambil sampel darah si pria dan mengirimnya ke National Forensic Service untuk melakukan uji toksikologi. Namun tanpa hasil resmi dari pihak penguji, laporan tersebut tertahan di tahap awal. Hasil toksikologi baru keluar pada tanggal 9 Februari, yang mana hasilnya menunjukkan adanya zat psikotropika dalam darah korban pertama. Tetapi sangat disayangkan, saat hasil itu keluar, sudah ada 2 pria lain yang tewas meregang nyawa. Di tanggal 26 Januari 2026, sekitar 6 minggu setelah percobaan pertamanya gagal, wanita berusia 22 tahun yang memiliki marga Kim tersebut mencoba lagi aksi pengeksekusiannya. Kali ini lokasinya berbeda, bukan di parkiran terbuka, bukan juga di tempat umum, melainkan di sebuah kamar motel yang tertutup. Di wilayah Suyudong, distrik Gangbuk, Seoul, malam itu Kim masuk ke sebuah kamar motel bersama seorang pria berusia 20 tahun. Saat itu mereka belum resmi berpacaran, mereka baru saling mengenal sekitar 1 minggu. Hubungan mereka masih dalam tahap awal, sekedar saling tertarik saja. Di sana mereka bermesraan sambil meminum minuman keras. Di tengah suasana santai itu, tiba-tiba saja Kim mengeluarkan sebuah minuman lainnya dari dalam tas. Minuman itu adalah minuman penawar mabuk yang banyak dijual di supermarket di Korea. Tetapi yang tidak diketahui oleh si pria, ternyata minuman tersebut telah dicampur dengan obat penenang golongan benzodiazepin. Dan kali ini dosisnya 2 kali lipat dari yang dia gunakan pada korban pertama yang sempat gagal. Wanita itu berkata kepada sang pria agar meminum minuman tersebut supaya tidak terlalu pusing keesokan paginya. Tanpa ragu, pria itu meminumnya. Dia tidak punya alasan untuk curiga. Itu hanyalah minuman dari seorang wanita yang sedang dia dekati. Beberapa saat kemudian, tubuh pria itu mulai melemas. Dia pun kehilangan kesadaran sepenuhnya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh korban? Benzodiazepin adalah obat penenang yang menekan sistem saraf pusat. Efeknya bisa memperlambat fungsi tubuh, menekan pernapasan, dan membuat tubuh rileks secara ekstrim. Minuman penawar mabuk membantu memperpanjang efek obat tersebut. Ditambah lagi alkohol yang juga menekan sistem saraf. Kombinasi ini sangat berbahaya. Saluran nafas bisa tersumbat, pernapasan melambat, dan jantung dapat perlahan berhenti berdetak. Setiap rumah sakit yang meresepkan obat jenis ini selalu memberikan peringatan, jangan dikonsumsi bersamaan dengan alkohol. Dan Kim tahu tentang hal itu. Dia tahu resikonya, namun entah mengapa dia tetap memberikannya. Waktu pun berlalu, napas pria itu semakin lemah. Sebelum meninggalkan kamar, Kim mengumpulkan semua barang yang bisa menjadi bukti. Botol minuman kosong, gelas, apapun yang bisa menunjukkan jejak kehadirannya. Dia kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik. Lalu dia pergi begitu saja. Singkat cerita, hari telah berganti. Di tanggal 29 Januari 2026, sekitar pukul 14:50, pemilik motel mendatangi kamar tersebut karena tamu tidak melakukan check-on. Ketika masuk ke dalam kamar, mereka malah dikejutkan dengan temuan seorang pria yang telah tewas meregang nyawa. Polisi datang ke sana untuk memeriksa. Awalnya, kasus ini dianggap sebagai kasus kematian misterius. Namun, hasil otopsi dari National Forensic Service mengungkapkan sesuatu yang penting. Di dalam tubuh korban ditemukan benzodiazepin dan beberapa senyawa obat tambahan. Ini menunjukkan kalau Kim kemungkinan menggunakan campuran beberapa zat, bukan hanya satu obat saja. Kemudian polisi mulai menyelidiki wanita yang terlihat masuk bersama korban melalui rekaman CCTV. Dan identitasnya pun terungkap, yaitu Kim yang berusia 22 tahun.
Berlanjut hanya dalam 11 hari setelah kematian korban kedua, di tanggal 9 Februari 2026, Kim melakukan aksinya kembali. Korban kali ini adalah seorang pria yang pernah bertemu dengannya dalam sebuah acara minum-minum. Mereka bukan teman dekat, mereka hanya kenalan yang memiliki kontak satu sama lain. Di tanggal 8 Februari 2026, Kim menghubungi pria tersebut setelah lama tidak lagi berkomunikasi. Keesokan harinya, dia mengajak pria itu untuk menyewa sebuah kamar motel. Pria itu tidak merasa curiga, dia bahkan sempat mengirimkan pesan kepada salah satu temannya. Pesan itu berbunyi seperti ini. Wanita itu bilang kita sebaiknya ambil kamar hari ini. Katanya ada sebuah restoran daging yang cukup enak. Restoran itu bisa pesan antar, jadi nanti bisa makan bersama di dalam kamar. Pesan itu terdengar santai dan penuh antusiasme, dan itu menjadi salah satu pesan terakhir dari pria tersebut. Lalu sekitar pukul 20:40 mereka membeli minuman alkohol dan minuman ringan di sebuah minimarket. Mereka bergandengan tangan masuk ke dalam motel, dan 2 jam kemudian hanya Kim lah yang tampak keluar dari motel tersebut. Dia kemudian mengirimkan pesan kepada pria tersebut yang berisi seperti ini. Kamu terlalu mabuk tadi, sampai langsung tertidur. Jadinya aku pulang duluan. Dia mengirimkan pesan itu seolah-olah pria tersebut masih hidup. Seolah-olah dia hanya meninggalkannya karena bosan menunggu. Pesan itu tampak seperti alibi yang sengaja dibuat. Berlanjut keesokan harinya, pegawai motel menemukan pria tersebut telah meninggal dunia. Di kamar itu ditemukan kaleng bir, kartu identitas korban, dan korban tidak ada luka luar dan tidak ada darah. 3 korban dalam 2 bulan. Korban pertama selamat, korban kedua dan ketiga tewas meregang nyawa. Jarak antar kejadian menunjukkan pola yang jelas. 6 minggu antara percobaan pertama dengan pengeksekusian pertama. 11 hari antara pengeksekusian pertama dan pengeksekusian kedua. Ini adalah pola yang sering ditemukan pada pelaku pengeksekusian berantai. Semakin berhasil, semakin dia percaya diri, dan semakin cepat pula dia melakukan aksinya. Lalu ada satu hal yang membuat kasus ini terasa semakin aneh, yaitu apa yang dilakukan Kim di sela-sela pengeksekusiannya. Jadi di hari ditemukannya jasad korban pengeksekusian pertama, pada tanggal 29 Januari, Kim sempat mengunggah selfie ke akun Instagramnya dengan caption yang terdengar santai. Lalu pada tanggal 11 Februari, tepatnya 2 hari setelah pengeksekusian ketiga dan hanya beberapa jam setelah penangkapannya, Kim kembali mengunggah foto selfie. Salah satu temannya mengatakan kalau Kim bisa mengunggah hingga 10 selfie serupa dalam sehari. Kenalannya yang lain juga menyebutkan kalau Kim biasanya yang lebih dulu mengirimkan permintaan pertemanan atau follow request kepada para pria. Dan di setiap postingan tersebut, dia pasti menggunakan tanggar #followerswelcome, #DM4follow. Penyidik curiga tanggar-tanggar itu bukan sekedar mencari pengikut, tetapi itu adalah trik untuk mencari target baru. Pria yang melakukan fallback kemungkinan pasti akan menjadi targetnya. Singkat cerita, pada tanggal 10 Februari, setelah korban ketiga ditemukan, polisi meninjau ulang CCTV dari motel yang terdapat di distrik Gangbuk tersebut. Mereka memastikan kalau wanita yang masuk bersama korban ketiga adalah orang yang sama yang sedang mereka selidiki pada kasus tanggal 28 Januari 2026. Begitu identitasnya dipastikan, polisi bergerak cepat. Sekitar pukul 9 malam, Kim ditangkap secara darurat di sebuah jalanan di kawasan Myeongdong. Setelah penangkapan, publik mempertanyakan satu hal, mengapa polisi tidak menangkapnya lebih cepat? Polisi mencoba menjelaskan kalau mereka belum memiliki bukti hukum yang kuat untuk melakukan penangkapan sebelum hasil toksikologi keluar. Hasil laboratorium dari korban pertama yang sempat selamat baru diterima pada tanggal 9 Februari yang mengonfirmasi adanya zat psikotropika di dalam darahnya. Tanpa adanya bukti objektif itu, secara hukum mereka terbatas. Namun saat hasil itu datang, 2 pria lain sudah meninggal dunia. Setelah penangkapan, polisi menyita ponsel Kim dan menggeledah tempat tinggalnya. Di sana mereka menemukan 30-40 pil obat resep berbagai jenis. Lalu juga ada beberapa botol minuman penawar mabuk yang sudah kosong. Obat-obat tersebut dia dapatkan dari seorang psikiaternya. Lalu botol kosong yang ditemukan kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan lain. Apakah ada korban lain selain 3 kasus yang sudah diketahui?
Saat diinterogasi, Kim awalnya mengaku hanya memberikan obat kepada 3 orang saja. Namun seorang pria lain tiba-tiba datang untuk melapor. Dia mengatakan kalau pada pertengahan hingga akhir Januari, di sebuah karaoke bar yang terdapat di wilayah Suyudong, dia meneguk minuman penawar mabuk yang diberikan oleh Kim. Dan seketika dia langsung kehilangan kesadaran. Jika itu terbukti, berarti Kim telah meracuni banyak pria dari apa yang telah kita ketahui. Saat dibawa ke kantor polisi, wartawan berteriak mengajukan pertanyaan. Apakah Anda menyiapkan obat tersebut sebelumnya? Apakah Anda berniat mengeksekusi? Apakah Anda merasa menyesal? Kim tidak menjawab. Ekspresinya datar, kepalanya tertunduk, dia berjalan dalam diam. Untuk seseorang yang telah menyebabkan 2 kematian, dia terlihat sangat tenang. Dalam pemeriksaan, Kim mengatakan seperti ini. Kami bertengkar, jadi saya memasukkan obat ke minumannya supaya dia tertidur. Saya tidak tahu dia akan tewas dengan minuman itu. Pada orang normal, jika terjadi pertengkaran, maka kita akan marah, lalu pergi dan menjauh. Bukannya malah membuat orang lain menjadi tidak sadar. Dan soal dia tidak tahu korban akan mati, itu adalah kebohongan. Kim adalah orang yang sama yang menggandakan dosis setelah percobaan pertamanya gagal. Dia juga mengklaim bahwa obat itu adalah obat yang biasa dia konsumsi, seolah dia tidak tahu resikonya. Pada tanggal 12 Februari 2026, di Pengadilan Distrik Utara Seoul, hakim menggelar sidang penahanan pra-persidangan. Kim mengenakan jaket hitam dan masker. Dia tetap diam saat ditanya wartawan. Hakim mengeluarkan surat perintah penahanan dengan alasan risiko melarikan diri. Awalnya dakwaan yang diajukan adalah pengeksekusian tidak disengaja akibat penganiayaan dan juga pelanggaran undang-undang pengendalian narkotika. Mengapa bukan pengeksekusian berencana? Karena untuk menuntut pengeksekusian berencana, jaksa harus membuktikan niat mengeksekusi dari pelaku. Kim menggunakan obat resep dari psikiaternya, bukan racun konvensional. Pembelaan yang diajukan, dia tidak tahu obat itu bisa mematikan. Dan secara hukum, niat mengeksekusi tidak bisa dibuktikan hanya dari dugaan saja. Tetapi secara mengejutkan, jawaban atas pertanyaan niat tersebut ternyata ada semua di dalam ponselnya. Pada pemeriksaan forensik digital, penyidik menemukan kalau sebelum pengeksekusian, Kim mencari informasi melalui ChatGPT. Pertanyaan yang dia ketik antara lain, apa yang terjadi jika meminum obat tidur dibarengi dengan alkohol? Berapa dosis yang berbahaya? Apakah kombinasi itu bisa mengeksekusi seseorang? Kim mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut secara berulang kali. Jawaban yang dia terima sangat jelas. Kombinasi tersebut sangat berbahaya dan bisa menyebabkan suatu kematian. Pada tanggal 19 Februari 2026, polisi resmi menyerahkan Kim ke jaksa dengan dakwaan pengeksekusian berencana. Setelah penangkapan Kim diberitakan secara luas, jumlah pengikut Instagram Kim melonjak dengan drastis. Dari sekitar 240 pengikut, dalam waktu singkat menjadi lebih dari 11.000 pengikut. Lalu di dalam kolom komentar yang ada di postingan Kim, muncul komentar-komentar yang cukup menyayat hati bagi keluarga korban. Komentar itu terdengar seperti ini, "Dia cantik, pasti dia tidak bersalah." Lalu juga ada seperti ini, "Kalau wanita seperti itu menawarkan minuman kepada saya, pasti saya akan meminumnya." Dan fenomena ini disebut dengan hybristophilia, yaitu ketertarikan kepada seorang pelaku kejahatan kekerasan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana sebagian orang bisa mengabaikan suatu fakta kejahatan hanya karena daya tarik fisik pelaku saja. Kemudian di tanggal 25 Februari, akun Instagram Kim diubah menjadi private. Penyelidikan polisi belum berhenti. Polisi terus melakukan peninjauan menyeluruh terhadap laporan kejadian serupa di seluruh wilayah Korea Selatan. Mereka ingin memastikan apakah ada korban lain yang terkait dengan Kim. Evaluasi psikopati telah dilakukan, tetapi hasilnya belum dipublikasikan. Persidangan masih menunggu, dan kemungkinan munculnya korban tambahan masih terbuka. Kasus ini belum benar-benar selesai. Dua pria muda pergi berkencan biasa. Mereka bertemu dengan seorang wanita yang tidak memberikan alasan untuk dicurigai. Mereka menerima minumannya, karena itulah yang biasa dilakukan oleh orang-orang ketika bersama seseorang yang membuat mereka nyaman. Tetapi sayangnya tindakan sederhana penuh kepercayaan itu akhirnya mengeksekusi kehidupan mereka sendiri. Mungkin kita sering mengira bahaya terlihat dengan jelas, padahal terkadang dia datang dalam bentuk senyuman, dalam bentuk perhatian kecil, dalam bentuk minuman yang ditawarkan dengan cara yang lembut. Dan ketika efeknya mulai bekerja, semuanya sudah terlambat. Sekian kisah hari ini. Semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.